Halo semuanya, selamat datang di channel Gotomotif. Nah, hari ini kita mau review motor PCX baru 160 ya, PCX 160 tahunnya 2025. Nah, kebetulan di tempat kerja gua juga karyawan gua ada yang punya PCX 160, tapi yang ini 2000 dia baru beli nih. Bulan 12 2024, tapi nicknya kalau nggak salah sini. Jadi ini persis banget sebelumnya yang ini ya guys. Jadi ini terbaru banget. Nah, kita bisa lihat kalau dari depan ya, langsung aja dari tampilan lampunya aja udah beda banget ya. Keduanya padahal sih udah sama-sama LED sih. Cuma bentuknya udah beda ya. Kalau si yang baru ya, lebih agresif gitu, lebih lancip bagian sininya. Kalau ini tuh lebih pesek tuh. Ya. Terus dari kalau windshield sih mirip-mirip aja sih. Cuma ini lebih lebar sih. Ini agak pendek. Nah, yang paling kelihatan lagi sih dari si ininya ya, cover stang ya guys. Jadi cover stangnya yang ini sekarang PCX yang baru udah ada cover stangnya kayak Honda Forza 250. Kalau sebelumnya masih yang seperti ini dari awal sampai yang terakhir ini masih kayak gini nih. Jadi masih yang model stang begini kelihatan. Kalau menurut gue sih bagusan itu ya, jadi lebih rapih gitu loh. Nah, terus kalau dari bagian speedometernya udah jelas berbeda banget jauh. Kalau ini sekarang yang terbaru ini udah layarnya sudah TFT, sudah digital semua, udah ada Bluetooth-nya juga. Dan ini tipenya juga yang tertinggi, ini yang Road Sync ya. Ya, ini yang Road Sync. Jadi kalau yang terbaru ini dia punya 3 tipe ya, ada CBS, ada ABS, sama yang ini yang tertinggi. Dan juga dia kalau dari segi suspensinya ini belakangnya beda ya guys. Jadi kalau yang terbaru dia udah pakai tabung. Kalau yang lama tuh masih belum, masih biasa. Gue sih belum pernah nyobain yang ini. Cuma nanti gue pengen nyoba juga biar ada perbandingannya ya. Tadi sih gue baru nyoba yang ini sih enak lumayan. Tadi juga boncengan sama si Rio juga enak buat boncengan. Terus juga dia kalau yang PCX tahun baru ini peleknya sekarang udah warnanya bronze gitu sih. Tapi kayaknya ini juga udah ada yang bronze deh. Ya nggak sih? Kayaknya ada juga sih yang bronze ya guys. Gue juga kurang tahu kalau PCX ini. Terus kalau soal tempat penyimpanannya hampir sama semua sih. Di sini ya, di sebelah kiri. Ini juga ada dia di sebelah kiri. Terus kalau dari segi mesin ini sama 160 cc. Harusnya sih ini lebih bagus ya dibanding yang lama ini. Karena kan pasti ada pembaruan sistem atau settingan baru. Dan juga kalau dari segi kuncinya juga udah beda. Ini kunci PCX yang 2025 ya guys. Nah, ini yang lama, cuma ini di coverin sih, dikasih cover. Ini lebih gede sih. Dan ini warnanya kayak black chrome gitu ya. Keren, cuma ini bahannya tuh kalau menurut gue kayak ringkih gitu loh. Plastiknya tipis banget, kalau sedangkan ini tuh tebal banget. Tuh ya. Dan tombolnya tuh kayak lebih bagus yang ini sih. Tuh. Yes, gitu. Nah, kita lihat dari segi bagasinya yuk. Nah, oke guys, ini bagasinya udah kita buka. Kalau untuk ruang penyimpanan sih menurut gue hampir sama ya. Sini kayaknya sih bisa taruh satu helm halves deh. Kayak gini. Terus kalau yang di sini juga hampir sama tuh. Mirip-mirip lah ya guys, nggak terlalu beda jauh kalau soal ruangan penyimpanan. Nah, kalau dari tempat tutup tangkinya juga hampir sama. Bensinnya ya, nggak ada bedanya juga. Nah, sekarang kita bahas soal kokpitnya ya guys. Nah, ini kalau tampilan dari si PCX 160 yang terbaru, dia tombol-tombolnya juga lebih baru ya. Di sini ada buat menunya untuk nanti di speedometernya. Kita nyalain aja nih biar kalian lihat. Tuh ya, langsung muncul logo Honda, keren banget ya. Speedometernya menurut gua kayak CBR 1000 sih. Mirip-mirip gitu, keren sih. Dia ada kilometernya, ada RPM-nya gitu. Ini ada bensin dan di sini bisa ganti-ganti ya, guys. Kita juga belum ngulik sih, tapi untuk trip, ada Bluetooth juga ya. Ada average-nya tuh. Jadi banyak lah ya, guys. Nah, terus di sini juga dia ada tombol klaksonnya.
Di sini tombol lampu sen seperti biasa, dan di sini ada passingnya. Nah kalau kita majuin ke depan dia lampu tingginya dia manteng ya guys. Jadi bisa ditekan buat ngedim sama ke depan untuk lampu tingginya. Nah terus kalau di sebelah kanan dia ada idle stopnya, bisa on off, ada hazardnya juga. Terus ada starter. Nah ini kita udah coba konekin ke Bluetooth ya guys. Nah ini bisa ada forecast gitu. Terus ada apa lagi tadi Ri? Ada weather, ada navigation. Terus ada musik juga. Terus bisa setel volume juga ya. Tuh. Bisa turunin lagi volume. Tadi kalau misalkan GPS-nya nyala gimana tadi Ri? Nah ini ceritanya lagi. Nah ini kayak gini ya guys. Navigation-nya, jadi kita nyetel dari HP bisa, dari sini tinggal pencet juga bisa, tapi harus connect ke aplikasi Honda tadi ya. Jadi nanti dia muncul kayak gini ya, berapa meter, 10 meter belok kanan, kayak gitu guys. Jadi udah lebih canggih ya sekarang. Oh ya, speedometer tampilannya juga ini bisa diganti ya guys. Nah ini kita mau coba, nah ini ya, dia ada model yang pertama bar, terus ada bawahnya circle, nanti modelnya seperti ini, terus ada lagi simple nggak tahu nih modelnya gitu-gitu. Terus RPM-nya gimana? Kita coba simple. Loh, nggak ada RPM ya, jadi cuma bener-bener polos gitu doang. Jadi dia ada 3 tampilan display ya guys, bisa dirubah-rubah. Nah ini yang keren sih menurut gue, circle nih kayak Ducati. Kayak motor-motor sport, mantap lah. Nah ini kalau ini balik lagi, ini juga keren sih. Oke guys, kita bahas soal dari sisi tampilan bodinya ya. Kalau tampilan bodinya sih ini menurut gue lekukannya lebih tajam sekarang. Jadi lebih tegas, untuk kesininya lebih apa ya? Lebih kokoh gitu loh. Kalau ini kan dia agak ngelandai gitu ya. Jadi ini lebih tajam. Cuma menurut gue siluetnya sih nggak terlalu beda jauh sih. Ya kalau lihat di jalan sekilas sih ya pasti kalian tahu ini PCX gitu loh. Nah kalau untuk dari lampu stop lamp belakangnya sih beda jauh ya. Ini lebih keren kalau yang 2025 sekarang, tapi semuanya juga sama. Yang ini udah LED juga, ini juga udah LED. Jadi hanya beda modelnya aja. Terus yang paling berbeda juga dari jalur stangnya sih kalau menurut gue. Ini masih warna chrome gitu ya, jadul. Kalau ini dia udah hitam gitu, black Dove. Dan juga nih ini tebel banget, kalau ini kecil nih. Lebih sporty aja sih kelihatannya. Kalau ini kayak klasik gitu sih emang. Itu aja sih guys kalau dari tampilannya ya. Sisanya kurang lebih hampir sama, mesinnya hampir sama, tenaganya pun gak beda jauh. Paling kita lanjut aja ke test ride ya teman-teman. Nah oke guys, kita sekarang lagi nyobain PCX yang versi yang 160 tapi versi yang lama ya. Gue nyobain dalam kompleks sih, jadi nggak pakai helm, nggak pakai jaket, karena tadi juga cuma deket-deket sini doang. Dan motor yang PCX yang baru juga belum ada platnya, jadi kita nggak bisa terlalu bawa jauh juga sih guys. Tadi gue udah sempet bawa yang PCX 160. Kalau yang 160 tuh stangnya menurut gue lebih tinggi. Ini tuh stangnya kayak lebih rendah gitu. Terus joknya agak lebih ke depan gitu sih. Kalau menurut gue enakan itu sih. Enakan PCX yang baru sih untuk posisi ridingnya ya. Itu karena tinggi gue 188, tapi nggak tahu sih. Kalau buat yang tinggi di bawah itu mungkin harusnya enak juga sih. Kalau pijakan kaki hampir sama sih, nggak terlalu beda jauh. Tenaganya juga nggak terlalu beda jauh sih, mirip-mirip lah. Enak-enak juga. Ini juga sama-sama motor baru ya guys. Cuma ini udah 2 bulanan, itu paling baru 2 mingguan Pak. Gitu. Paling nanti gue mau coba lagi buat perbandingan, nanti gue cobain lagi yang PCX baru ya guys. Nah oke guys, kita sekarang udah di atas motor ya. Gue lagi nyobain PCX yang barunya. Ini tampilan speedometernya kayak gini ya. Dia udah ada RPM-nya. Keren sih, udah berwarna. Dan dia juga kalau pada saat malam si speedometernya tuh berubah jadi warna hitam, ada night vision-nya gitu ya guys. Terus kalau pas gue naikin ini dibanding PCX yang sebelumnya tadi gue coba itu
Ini stangnya lebih tinggi dan lebih nekuk ke kita ya. Jadi lebih nyaman pas dipakai. Nggak, kayaknya kalau jauh sih ini enak banget sih motor, nggak pegel. Terus juga posisi joknya juga kan kalau jok pecek tuh kan dia ada lekukan gininya tuh ya guys. Nah lekukannya tuh ini agak lebih mundur gitu loh. Jadi nggak bikin kita duduknya lebih maju. Karena kalau yang pecek yang lama pas gua naikin itu pas gua dudukin tuh agak lebih maju ke depan gitu. Ya ketahan sih pinggang kita. Cuma kayak terlalu ke depan aja sih menurut gua. Jadi lebih pas ini sih. Itu dengan bobot sama tinggi gue ya. Mungkin kalau kalian yang tingginya di bawah gue mungkin nyaman-nyaman aja sih. Cuma yang pasti ini posisi tangannya sih lebih rileks gitu dibanding yang pecek yang tadi ya guys. Nah ini gue juga lagi nyobanya di dalam komplek aja, deket-deket sini. Karena ini motornya masih baru banget, belum ada platnya belum turun nih. Jadi kita nyoba deket-deket sini. Tapi kalau tampilan dari sini sih ini mirip banget Forza sih kalau menurut gue. Keren lah. Apalagi ya? Oh, kalau dari segi pengeremannya sih enak banget loh ini. Empuk. Dan juga dia kan udah ABS ya. Kita coba cari polisi tidur yuk guys. Biar tahu suspensinya juga gimana. Klaksonnya sih biasa aja ya, sama kayak PCX yang lama juga. Cuma tombolnya aja agak lucu sih. Kalau remnya sih tadi gue udah nyoba yang itu sih sama sih feel-nya, nggak beda jauh, enak kok. Dua-duanya enak. Yang lama yang baru kayaknya remnya masih pakai yang sama. Nah coba kan dia ini shocknya berubah ya. Kalau dia shock belakangnya ini pakai tabung. Kalau yang lama tadi tuh dia belum ada tabungnya. Jadi ini masih pakai model yang baru sekarang ya guys. Nah ini gue ngelewatin polisi tidur sih oke banget. Agak keras sih tapi oke gitu loh. Kayaknya sih kalau buat dipakai zigzag perkotaan gitu ya, filtering buat nyalip mobil, enak banget sih. Lebih enak dari PCX lama sih, karena dia lebih kaku. Karena dia lebih kaku ya modelnya ya guys. Tuh, kita coba tarik ya. Tenaganya juga hampir-hampir sama loh guys. Cuma ini agak lebih smooth ya. Lumayan lah. Oh ya, dan juga di motor ini tuh udah ada, tadi sih gue lihat ada Honda sistem torque control apa-apa gitu, HSTC ya. Modelnya sih sama seperti traction control ya fungsinya. Cuma si Honda namanya HSTC aja. Ya mungkin kalau pas kondisi hujan begini terus ban kita selip, overpower sih guna juga sih. Tapi kalau jalan kering menurut gue sih kayaknya nggak terlalu guna sih. Soalnya di motor X-Max aja gue pernah pakai aja nggak begitu kepake sih. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting ada fiturnya kan, makin keren. Sisanya sih sama ya kalau menurut gue. Oh ya, dan juga tadi gue lupa bilang joknya ini agak beda. Dan juga warna joknya juga beda sih dari PCX yang sebelumnya. Dia bahannya juga beda ya guys. Menurut gue ini bahannya lebih bagus, lebih halus gitu. Dan ini enak sih. Overall sih oke banget sih motornya menurut gue. Remnya juga pakem. Tarik lagi. Dan ini posisi gue lagi boncengan juga ya. Jadi gue nggak sendiri, gue lagi coba boncengan juga. Dan enak loh. Tuh, lumayan tenaganya.
Ya, Matic begini sih mau dibilang kenceng banget sih nggak juga sih guys, tapi cukup lah ya. Cukup buat jalanan perkotaan, buat selap-selip, udah cukup nyaman sih. Oke guys, kalau menurut gue sih motor ini sih enak, untuk handlingnya juga nyaman banget, dari sisi pengeremannya juga oke banget. Terus fiturnya juga sekarang lebih tambah lengkap ya, dan juga modelnya sih menurut gue lebih cakep daripada yang dulu ya. Tapi kalau model kan soal selera ya guys. Dan juga yang terutama sih fitur. Dan juga sekarang ini nih, dia dipakein cover ini menurut gue cakep banget. Dikasih cover kayak gini, jadi nggak ada kabel-kabel lagi guys. Jadi rapih, kelihatannya kan enak gitu ya. Dan juga kalau dari segi harganya sih ya lumayan mahal sih ya harganya. Tapi ya worth it sih, sebanding lah dengan fitur yang dikasih sama Honda. Ya oke guys, paling untuk test ride-nya sampai di sini dulu. Dan juga terima kasih buat yang udah support channel kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.